kita mulai aja. Assalamualaikum Bang Dah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daku ini. Kabarnya Alhamdulillah lagi sehat. kena COVID ya? Lagi Ya, isoman udah ya? mulai pemulihan. Ya, Oh, ya mudah-mudahan mulai. mudah-mudahan biar segera pulih ya, biar bisa Amin. aktivitas kembali lagi. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita rencanakan lama ya Bang Dah ya. Cuman baru bisa terlaksana sekarang. Kita pun masih agak kaku ini karena masih pertama kali untuk lama bikin konten kayak gini. Kan kontennya sebenarnya ngobrol-ngobrol ringan aja tentang bidang yang mungkin diminati lah ya. Karena kita masih sama-sama belajar, jadi kalau nyebut pakar kan nyatanya kita semua belum pakar, jadi masih jauh dari kata pakar ya. Kita diminati, setidaknya diminati. Peminat jadi, lah ya. Teman-teman kanal IAD, teman kita kali ini adalah Abangda Syamsuddin Juhran. Waduh, yang dulu sebenarnya adalah teman ngopi-ngopi waktu masih kuliah ya. Dan kami sama-sama pernah belajar filsafat bareng di Pondok Rosen Fikir di Yogyakarta. Tema kita kali ini itu seputar pengantar filsafat dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, khususnya di kehidupan kampus Bang Da ya. Oh, siap. Nah, selain aktif di Jakpi, Bang Da ini juga dosen ya, masih dosen Bang Da ya? Insyaallah. Di Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim. Ya. Dosen jalanan juga. Ya. Dan beberapa kampus lain sebagai dosen terbang di Unmul juga salah satunya. Kalau yang di Unus Kaltim itu dosen apa Bang Da? Kemarin sekarang sudah pindah home base, kita pindahnya ke hubungan internasional, diminta untuk beberapa administrasi kampus yang memang kita tahapnya masih baru Bang Da. Jadi ya rolling juga nih dosen-dosen di sana seperti itu. Oke, sebelumnya di PAUD ya? Saya di PAUD, ya. Tapi membantu administrasi ya mau tidak mau. Ya, dari penjelasan Bang Da berarti kan beliau ini bisa di berbagai tempat gitu. Aduh, masih belajar juga nih Bang Da. Waduh. Oke, sama-sama kita belajar. Oke, mungkin pertanyaan pertamanya, kita kan biasanya kalau baru masuk ke dunia kampus itu selalu ada mata kuliah filsafat ilmu atau kalau di pendidikan filsafat pendidikan. Tapi saya belum mau langsung ke sana Bang Da. Oh, siap. Ya, aku masih mau nanya sebenarnya filsafat itu apa gitu. Nah, itu dia masalahnya. Kira-kira barang apa ini filsafat ya? Nah, cukup banyak pertanyaan tentang apa sih filsafat, kenapa filsafat mungkin sering diklaim sebagai sesuatu yang tidak boleh dipelajari atau sebagai sesuatu yang hal-hal yang mungkin masih minor seperti itu ya. Ya mungkin secara sederhana mungkin filsafat itu metodologi Bang Da. Jadi dia nanti bisa ekuivalen dengan bahasa-bahasa akademik di kampus seperti itu. Jadi sederhananya dia adalah jembatan untuk kita memahami sebuah kerangka metodologi ya. Nah, nanti orientasinya bakal ke yang lebih spesifik, ke statistik misalnya, lebih ke hal-hal teknis lainnya seperti misalnya di bidang kualitatif. Tapi memang intinya kita akan ke sana, riset nanti intinya. Nah, tapi begini Bang Da, fakta di kampus ini seringkali orang seolah-olah memisahkan antara filsafat dengan bidang ilmu yang ada di kampus. Padahal kalau berdasarkan penjelasan Bang Da Sam tadi kan, ya justru dia adalah landasan untuk pengembangan ilmu. Ya, jadi coba keterangan lebih lanjutnya itu secara teknis, contoh nyatanya filsafat dalam pengembangan ilmu itu kira-kira gimana? Ya. Misalnya saja kalau filsafat kan selalu bersandar kepada pijakannya kan tetap realitas objektif ya. Selalu bersandar pada realitas yang sifatnya ilmiah kan, science ya di situ. Nah, kalau kita ingin melihat hal-hal yang sifatnya objektif, hal-hal yang ilmiah atau science segala macamnya, entah itu antropolog misalnya ataupun sosiologi misalnya, pasti kita akan bersandar kepada salah satunya kan realitas. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat realitas?
Nah, kampus ataupun misalnya nanti mahasiswa kan akan melihat banyak masalah di realitas. Nah, jadi butuh apa untuk melihat atau nanti memecahkan sebuah masalah seperti itu. Nah, masalah ini nanti kan akan dikutip atau akan dikutip dalam sebuah skripsi ataupun presentasi. Nah, secara sederhananya kira-kira mereka memecahkan masalah itu pakai metodologi apa, ya kan? Nah, di kampus kan pasti pendekatannya statistik, kuantitatif ataupun misalnya RFI dan segala macamnya. Nah, itu epistemologi, salah satu cabang dari ilmu filsafat. Karena pasti ada apa namanya kayak metodologi yang digunakan, misalnya bagaimana persepsi kita salah. Dengan epistemologi di situ nantinya. Nah, inilah nanti sebenarnya sebagai jembatan kita kepada hal-hal yang teknis seperti statistik, seperti kualitatif, RFI dan macam-macam. Iya, kalau dari penjelasan itu tadi kan sebenarnya secara tidak langsung Bangda menjelaskan bahwa memang semestinya masyarakat kampus, terutama mahasiswa yang baru masuk ke dalam kampus, memang harusnya membekali dulu alam pikirannya, struktur berpikir yang filsafati begitu ya. Nah, artinya ya memang kalau kita tanya mengapa mahasiswa perlu berfilsafat, maka jawabannya adalah seperti penjelasan Bangda tadi gitu ya. Tapi ada nggak sisi lain, misalnya gerakan non akademis ya? Karena kehidupan mahasiswa kan tidak hanya melulu ada dalam kelas, dalam praktik di luar lapangan gitu ya, di luar kelas, di lapangan maksudnya, bagaimana peran filsafat itu bisa mendukung kalau bahasa syariatinya itu memanusiakan atau mengaktualkan potensi diri mahasiswa sebagai manusia. Iya, oke. Nah, dulu juga aku pernah ditanya soal itu, bagaimana sih peran praktis filsafat kepada mahasiswa selain bidang akademis ya, seperti itu kan. Jadi misalnya begini, kita ini kan hidup selama 24 jam, menit ke menit ya Bang Daya, kan seperti itu. Dan mahasiswa itu pasti dekat dengan namanya sumber kegalauan ya kan. Sumber kegalauan, itu uang kos kah, ataupun hal-hal ataupun hal yang lainnya yang misalnya mungkin suatu waktu mereka mengalami yang namanya misalnya overconfidence, tidak percaya diri misalnya, dan juga misalnya takut dalam kehidupannya. Nah, filsafat ini sangat berguna sekali untuk mengeluarkan dari zona-zona tersebut, Bang Dan. Karena apa? Karena ada upaya filsafat untuk mengkontrol kita agar kita bisa terhindar dari namanya kegalauan-kegalauan itu. Ya seperti misalnya kita galau soal misalnya uang kos. Nah, bagaimana caranya kita kan mesti memanage dan berpikir bagaimana kita keluar dari itu misalnya. Nah, ini kalau kita bisa berpikir secara jeli, misalnya kita bisa keluar dari jebakan-jebakan itu, akhirnya kita keluar dari namanya kegalauan-kegalauan. Nah, inilah yang mungkin di bidang non akademis, karena kita harus tetap sebagai mahasiswa di luar akademis ya. Karena yang paling dekat memang menurutku sih kegalauan itu ya sering banyak terjadi. Riset membuktikan saja banyak mahasiswa yang bunuh diri di dalam kosnya kan seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang secara tidak langsung Bang Nam bilang orang-orang yang seringkali menyerah atau bunuh diri tadi justru karena memang kurang memiliki struktur berpikir yang filsafati tadi ya. Maka filsafat jadi sangat penting. Oke, gini. Tapi kita harus sadar juga Bang Da bahwa di masyarakat kita, bahkan bukan hanya di masyarakat awam, masyarakat kampus juga punya stigma ya terhadap kata filsafat ini. Saya juga kalau ngajar tuh aku sering ditanya mahasiswa, Pak, bukannya kalau belajar filsafat itu bisa jadi lupa Tuhan? Kalau aku menanggapi pertanyaan itu, ya bukan cuma belajar filsafat, kita belajar bisnis, belajar sains, belajar yang lain-lain juga berpotensi untuk melupakan Tuhan. Kalau kira-kira ditanya seperti itu, gimana penjelasannya bahwa filsafat ini sebagai ilmu ya dia sama aja struktur hubungannya dengan teologi gitu kan. Jadi nggak mesti dihubungkan kalau dia belajar filsafat jadi lupa Tuhan. Kalau Bang Da sendiri menjelaskan ini gimana kira-kira kalau ada mahasiswa yang bertanya seperti itu?
Ya itu tadi mungkin karena sering mendengar mendengar tentang isu-isu tentang filsafat yang konotasinya mungkin agak sedikit destruktif, sehingga mereka punya penilaian terhadap filsafat. Memang kita tidak bisa pungkiri memang ada orang-orang yang memang membawakan isu filsafat ini dengan pendekatan-pendekatan misalnya nanti anti teologi dan segala macam. Hal secara definisi filsafat itu kan ingin sampai kepada cinta dan kebijaksanaan kan. Nah, karena caranya kita ingin sampai kepada cinta dan kebijaksanaan itu, ya mau tidak mau memang ujung-ujung nanti mungkin filsafat juga akan bicara Tuhan, tapi dalam definisi apa dulu Tuhan yang seperti itu kan. Masa sesuatu yang ingin kita kalau misalnya filsafat akan lupa sama Tuhan, barangkali klaim itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kalau misalnya filsafat akan membawa kita lupa dengan Tuhan, itu sudah tertolak secara historis, Bang Da. Ibnu Arabi belajar filsafat semakin juga lebih dekat dengan Tuhan. Al-Ghazali punya teori yang luar biasa tentang filsafat juga semakin dekat dengan Tuhan. Itu secara historis kan seperti itu. Jadi kalau ada klaim-klaim yang memang akan melupakan Tuhan, saya kira itu klaim-klaim yang tidak mungkin akan berdasar pada teman-teman mungkin yang masuk pada filsafat-filsafat yang sifatnya lebih agak saya lupa nama Bang. Jadi menurut saya sih tidak itu. Justru saya juga berfilsafat semakin istilahnya semakin saya menemukan ini yang saya yakini seperti itu. Itu sih. Oke, jadi ada kata kuncinya yaitu kebijaksanaan ya. Selain justru dia bisa semakin mendekatkan kita pada Sang Pencipta gitu. Nah, ngomong-ngomong kebijaksanaan ini, seringkali pembelajar filsafat pemula ya seperti kita ini, iya Bang, justru tiba-tiba bukan malah jadi bijak gitu. Nah, kita jadi malah merasa pandangan kita ini yang paling benar. Sementara orang yang tidak belajar seperti kita itu keliru. Nah, kalau menurut Bang Da, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi itu? Nah, kalau kata Dr. Carlina Supelli kan, sebenarnya kalau kita mau memaknai pemaknaan metodologi yang tadi dijelaskan ada hubungannya sama filsafat, bahwa metodologi itu sebenarnya adalah kerendahan hati para ilmuwan. Karena apa? Metodologi menjelaskan batasan-batasan, menjelaskan ketidakterjangkauan dari satu studi, sehingga bisa dibilang bahwa ya filsafat sebenarnya justru membuat kanal ya, membuat kekhususan pada satu penelitian objek yang dijadikan sebagai penelusuran ilmu, sehingga kita menjadi orang yang hanya paham objek itu. Kita mengklaim bahwa diri kita ini paham ini tapi tidak yang lain. Kan dalam bahasa lain sebenarnya itulah kerendahan hati ya para ilmuwan. Betul sekali. Bagaimana dengan itu? Dengan kasus-kasus seperti tadi yang bikin orang malah ketika belajar filsafat malah jadi sombong. Nah, itu dia masalahnya. Nah, jadi kan ada dua sih sebenarnya jawabannya Bang Nas. Satu, mungkin dia baru pertama kali masuk dalam dunia filsafat dan baru menemukan yang namanya kebenaran, mungkin bisa jadi seperti itu kan. Yang kedua adalah bahwa puncak dari pengetahuan itu kan kebijaksanaan tadi kan seperti itu. Kalau ada orang filsafat semakin sombong, berarti dia jauh dari filsafat sebenarnya dan tidak menemukan filsafat karena tidak bijaksana kan seperti itu. Kemungkinannya adalah mungkin masih karena dia mungkin dari hijrah dari pengetahuan yang lama ke pengetahuan yang baru, kemudian merasa ini perlu disiarkan atau mungkin ini merasa perlu kita perdebatkan ke teman-teman yang tidak mengetahui itu. Semakin kamu berfilsafat, buat kita kepada hal-hal yang ada pengetahuan. Klaimnya tidak membawa kepada kebijaksanaan, berarti itu bukan pengetahuan, Bang Dan. Tidak ada pengetahuan yang tidak sama. Kita mesti menemukan itu. Ya, filsafat yang seperti saya bilang di awal, yang mampu sebenarnya meredam ego kita sebenarnya. Kebanyakan orang yang baru belajar Tuhan, kebanyakan ini segala macam
hal-hal itu tadi baru dari pengetahuan lama ke pengetahuan yang baru, sama kayak orang itu sama agama baru tapi seperti itu Bang Dan. Ini ya kita adalah bahwa kalau kita mengaku kita belajar adil dalam berpikir. Coba mikrofonnya agak di ini Bang, mikrofonnya. Kan kata di. Iya. Nah, jadi iya kan seringkali itu hal-hal yang nggak bisa kita tahu itu terjadi. Nah, selain itu juga ada sebagai kritik terhadap kampus sebagai produsen ilmu pengetahuan. Nah, aku gimana ya, tanpa sadar kayaknya sering juga tersentuh gitu. Kenapa ada hal-hal yang menurutku kurang tepat lah. Misal kayak ada orang, katakan aja dosen gitu ya, pengajar A, dia pelit ilmu gitu. Jadi dia punya pengetahuan, tapi nggak mau mengajarkan karena dalam tanda kutip takut bersaing gitu. Padahal kalau kita merujuk pada beberapa kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali misalnya waktu dia ditanya sama kaum Khawarij apa bedanya ilmu dengan uang gitu ya. Salah satu jawabannya kan ada yang relate sama kasus yang aku ceritakan tadi. Dia bilang, Sayyidina Ali bilang kan ilmu itu uang itu habis dibagi. Kalau ilmu dia dibagi makin banyak dia makin berkembang. Nah, kira-kira bagaimana kita meninjau sifat orang yang kebetulan dia juga sebagai pengajar tapi nggak mau mengeluarkan seluruh ilmunya untuk ditularkan kepada muridnya gitu atau teman sejawat yang ingin belajar. Ini kan fenomena yang sebenarnya kalau kita urut dari beberapa pembahasan kita tadi agak bertentangan ya dengan kebijaksanaan yang harusnya muncul dari orang-orang yang berilmu gitu ya. Gimana Bang Da menanggapi kasus kayak ini? Dulu juga waktu kita masa-masa kuliah itu aku juga sempat berpikir ya, seandainya para yang menyandang gelar doktor dan profesor itu misalnya selain terlibat pada bidang penelitian, mungkin mereka sebenarnya harus buat kelas secara umum, terbuka, mahasiswa dan dosen-dosen pada datang, kemudian membicarakan satu hal yang mungkin akan menyentuh sisi akal dan sisi perasaan masyarakat akademik ya seperti itu. Pengetahuan mereka terhadap bidang sesuatu. Nah, kita kan di dunia kampus masih mindset kompetisi, masih mindset is power, pengetahuan dalam relasi kekuatan. Jadi kalau nanti akan keputusan baru kemungkinan akan mengkhawatirkan dirinya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya bisa dalam dunia kampus kan, karena kan akademik kan masyarakat yang terbuka terhadap seluruh informasi dan tempat laboratorium kita untuk menguji segala sesuatu terus argumentasi dan segala macamnya. Nah, jadi menurutku sih kalau bahasa pelit ilmu pengetahuan, menurut saya bahwa itu apa yang kita ketahui juga masih sedikit macamnya. Jadi ya nggak apa-apa sih secara informasi saja, karena juga toh masih kita akan menambah lagi informasi-informasi yang bisa kita yang sudah memberikan kontribusi. Itulah juga yang sering saya dan teman-teman lakukan. Kenapa kita sekali bikin kajian Bang Da, mau satu orang yang datang, mau 2 orang yang datang, semakin ada teman untuk berdialog, semakin sampai menambah upgrade kapasitas. Oke, gini. Ini mungkin pertanyaan udah mendekati akhir lah ya. Coba menyusun satu bahasan supaya dia agak terstruktur tapi juga tidak terlalu kaku gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ku kasih ini sebenarnya ya bergantung jawaban Bang. Nah, kalau nggak salah dulu di channelnya Jakfi jaringan aktivis Islam itu pernah ada satu bahasan
yang dibuat dari pertanyaan. Mengapa mahasiswa perlu berfilsafat? Mengapa guru perlu berfilsafat? Mengapa suami perlu berfilsafat? Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, kebetulan sekarang kita punya konteksnya. Gitu. Nah, kita coba hubungkan, apa mungkin ketidakbijaksanaan atau kepelitan terhadap ilmu tadi yang dimiliki oleh seorang guru itu karena dia menjauhkan filsafat dari ilmunya. Begitu. Jadi kalau di sini kita masukkan putus-putus ini Bang Dan. Pertanyaan mengapa guru perlu berfilsafat, nah nanti itu fakta-fakta ada hubungannya pertanyaan mengapa guru perlu berfilsafat dengan fakta guru pelit tadi itu, sehingga dari jawaban nanti kita bisa tahu, oh berarti dia pelit karena ini gitu, pelit ilmu karena ini. Nah kira-kira gimana itu Bang Dan? Ya apa ya kalau pelit ilmu, ada juga orang berpikir begini, aku kan udah susah payah ya dapatkan pengetahuan, Iya, juga betul. mengeluarkan uang untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Di sini kita harus bedakan pengetahuan dan skill. Yang kita keluarkan uang itu bukan hanya untuk pengetahuan, yang kita uang itu untuk kita belajar kan sebenarnya. Kita capai dengan uang kita sebenarnya adalah kita untuk transformasi kan, transformasi kehidupan. Itu kan dia datang dari seluruh jagat raya semesta ini, perspektif, pengalaman kita, bagaimana kita membaca buku dan segala macamnya. Nah ini kalau misalnya tidak didiskusikan, tidak dilakukan, khawatir hanya akan jadi sebuah ide yang dia tidak ruangnya gitu. Ide itu tidak nanti kita itu betul-betul mengkritik ya karena orang biar pengetahuan itu, kemudian kita tertutup dengan dialog, akhirnya ya terjadilah situasi seperti Bang klaim saya sih itu tidak relate ya, tidak karena pengetahuan secara analitas kita dapat dari dan sebenarnya uang itu menurut saya kita bayar sekolah untuk kita dapat skill seperti itu sih ya. Oke. Jadi ini tadinya sebenarnya mau dijadikan pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada yang menarik untuk ditindaklanjuti. Ini terakhir lah mungkin. Jadi aku pernah sekilas baca semacam apa ya? Mungkin kata-kata hikmah gitu ya dari Imam Al-Ghazali. Ini ada hubungannya juga sama pengajaran ini. Tapi nanti kita coba uji apakah petuah itu masih relate dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Dengan kondisi yang sudah dikepung oleh apa ya? Oleh perdagangan atau komodifikasi pendidikan gitu ya. Komodifikasi ilmu pengetahuan. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah bilang, barang siapa mengambil uang dari hasil pengajaran, katanya, dari hasil mengajari orang atau menggurui orang, itu tidak ada bedanya seperti mengusap wajah dengan bekas telapak kaki. Itu kan sindiran yang sangat kasar dan tegas gitu. Nah, menurut Bang Da, sebagai pertanyaan penutup gitu ya, apakah petuah itu masih bisa kita terima sebagai apa ya, pedoman hidup ya di tengah alam kemodalan kayak gini, yang segala potensi orang dengan perubahan pendekatan kerja sekarang ini yang tidak selalu pakai seragam, tapi justru sekarang ini kan eranya kerja-kerja kreatif Bang ya. Kerja-kerja kreatif itu kan ya menjual seluruh kemampuan yang ada pada diri setiap orang yang punya kreativitas, termasuk pengajaran itu tadi, karena dia menjadi delivery of content kan gitu. Konten yang diajarkan dan dijual. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan petuah Imam Al-Ghazali tadi. Nah, gimana menurut Bang Da ini? Kalau melihat kutipan Al-Ghazali tadi, memang
yang dimaksud Al-Ghazali itu adalah ilmu dan definisi ilmu yang substansi ya, misalnya kayak ilmu agama. Nah, maksudnya adalah yang aku bilang tadi di awal. Kalau skill karena kita dapatkan dengan itu nggak ada masalah saya. Kalau orang misalnya mau dapatkan uang dengan menjual kemampuannya, misalnya pembuatan web misalnya kan, menurut saya itu nggak ada masalah sih karena skill. Tapi mungkin Al-Ghazali itu adalah ilmu pengetahuan agama yang berbau usuluddin itu mungkin disebut Al-Ghazali. Kita hari ini dalam murid yang datang, ya kan? Iya, betul. Guru sejati itu adalah guru menemukan murid. Jadi guru yang itu misal seperti Rasulullah SAW, dia yang mencari misalnya Sayyidina Ali ajar tentang ilmu agama pertama kali. Itu dalam hal yang paling substansi. Makanya saya bilang apa ini? Nah, Usut, aku coba mau jelasin dulu nih tentang kenapa sih filsafat di dalam kampus ini sangat susah sekali berkembang. Iya. Jadi aku pernah beberapa kali ditanya juga soal itu. Jadi aku punya beberapa catatan sebenarnya tentang filsafat dalam kampus. Yang pertama itu adalah kita missing orientasi ya antara prodi yang kita ambil, jurusan yang kita ambil dengan mematchkan antara mata kuliah dengan prodi kita. Jadi filsafat tidak hadir di antara tujuan apa yang ingin kita ambil sebagai sebuah kajian atau di prodi kita ya kan. Misalnya kita ambil teknik elektro, kita memahami sebenarnya kalau masuk filsafat elektro, bagaimana fondasi filsafatnya masuk pada itu. Jadi yang kedua adalah tentang masalah expertise yang mengajar filsafat di kampus ya. Nah, seringkali bahwa sama, dia harus lebih spesifik, lebih induksi. Kenapa? Karena mata kuliah elektro dia harus menemukan metodologinya untuk bagaimana pembacaan filsafat di dunia elektro dengan contoh-contoh elektro ya seperti itu. Ini yang menurut saya juga tidak ini. Akhirnya pada saat masuk kepada semester 5, masuk kepada mata kuliah tentang metode penelitian dan juga mata kuliah tentang statistik dan kualitatif, kita buyar sering di situ. Kita fondasi dari awal. Itu betul. Saya, itu sih. Jadi kita seperti yang Bang Da bilang tadi, missing mana yang disebut data, mana yang disebut informasi, sehingga dia bisa dikelola menjadi ilmu pengetahuan. Betul ya. Di situ aku juga melihat missingnya atau absennya filsafat dalam pengajaran gitu. Padahal sebenarnya ya filsafat harusnya menggenangi setiap objek yang kita kaji di dalam kelas gitu ya. Oke, itu dulu Bang Da diskusi kita. Jadi ini kan sebenarnya masih testing ya, uji coba. Ini akan diupload di kanal IAD. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan semakin menemukan pola ya. Harapannya bisa bikin percakapan seperti ini setidaknya seminggu sekali ya. Siap Bang. Mungkin ada buku yang kita bahas tentu nanti isu-isu yang sedang tune in dengan keadaan ya. Jadi lebih aplikatif ya, seperti pembicaraan kita ini kan sebenarnya masih agak kaku ya karena masih pertama juga, terus juga masih ada sedikit kendala teknis. Tapi nanti akan tetap ku upload ini sebagai monumen peletakan batu pertama. Kita bikin konten seperti ini memanfaatkan ya waktu yang nggak bisa kita optimalkan seperti dulu waktu kita ngopi-ngopi di kantin gitu ya. Ringan. Mungkin
mungkin nanti juga akan kugilir teman-teman ngopi kita. Nanti kadang ngundang Jai, ngundang Yofi ya, ngundang teman-teman berdasarkan minatnya dalam hal apapun nanti akan coba kita kupas. Jadi itu aja Bang Da. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat, segera negatif dan bisa beraktivitas. Pasti udah rindu anak ya karena terpisah ya. Iya. Oke Bang Da, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.